Domo minasan, hehehe. Selamat datang kembali di Car Vlog Amatiran di part ketiga Civic Nova K24. Nah, jadi sekarang kita lanjut untuk ngepasin as roda sebelah kiri dan kanannya. Langsung saja kita kerjakan. Jadi sebelum kita ngepasin as roda, kita ngepasin strut bar dari Civic EF nya. Ini kita ganti strut barnya pakai punya apa nih Mul nih? Accord. Accord apa nih? Maestro. Ini jadi yang sebelah kiri pakai Accord Maestro, yang kanan Accord Maestro juga Mul? Accord punya Genio. Yang kanan punya Genio. Genio apa? Selo. Jadi yang kiri pakai Accord Maestro, yang kanan pakai Accord Cielo. Kenapa kayak gitu? Karena yang punya Accord Cielo dia agak bengkok tuh. Jadi aman buat kompresor AC. Karena kompresor AC dari K24 dia kan di bawah banget. Dan ini kenapa pakai yang Maestro juga biar lebih panjang ya. Karena nanti cross membernya kita rubah agak bawah dan agak depan. Untuk cross member depannya biar bisa naro radiator. Jadi banyak banget yang diubah. Jadi di mobil ini kemungkinan cuman bodinya aja yang Civic Nova Mul ya. Semuanya udah diganti semua nih, dari kaki sampai mesinnya. Jadi untuk as roda seperti biasa, yang as roda luarnya kita ganti pakai punya Civic Nova-nya atau punya mobil aslinya. Yang dalamnya kita tetap menggunakan yang mesinnya atau K24. Sama seperti yang di Kia. Jadi buat teman-teman yang mau custom as roda mobil, misalnya ganti mesin, bisa dicoba dengan cara yang luarnya diganti pakai mobilnya atau aslinya. Setelah as kohel luar dari K24 nya udah lepas, kita pasin ke as kohel dari Civic Nova nya. Kita coba ukur, kalau misalkan nggak pas baru kita bawa ke tukang bubut. Jadi seperti ini tuh ya kan, nggak pas nih. Solusinya gimana Mul? Tuh tukang gear ini. Tukang gear udah bisa. Tukang gearnya udah ada Mul ya? Udah ada sekarang, mau bikin apa juga bisa sekarang mah. Oke. Jadi ini harus dikecilin ya Mul? Kecilin terus giginya dibikin baru lagi. Oke, kita melakukan pengukuran as rodanya yang sebelah kiri dan pas ukurannya, tidak kepanjangan juga tidak kependekan. Lanjut kita pasin as roda yang sebelah kanannya. Oke, ini jadi kepanjangan as rodanya. Kita ukur dulu, nanti kita potong di tukang bubut sekalian kita bikin giginya. As rodanya udah beres, udah kita bawa ke bengkel bubut. Sekarang kita lanjut buat ngoak dudukan lampunya, karena dia nggak bisa masuk nih power steeringnya kalau nggak dicoak power steering sama ampernya.
power steeringnya bermasalah. Jadi mentok di kap mesin, dan kap mesinnya mau nggak mau harus dicoak sampai habis kalau misalnya power steering mau dipasang. Jadi opsinya sangat sedikit antara nurunin mesin tapi carter olinya pendek banget, jadi buat jalan juga agak ngeri, atau motong kap mesin, atau tidak dipasang power steeringnya. Oke, sambil nunggu Asroda kita sudah membuat bracket engine mounting yang belakang. Jadi kayak gini bentuknya. Ini kira-kira berapa senti nih? Cuman pendek kayak ini mulai. Ya paling ya sekitar 20-an lah, 20 ke sini sama 20 persegi. Soalnya kalau atasnya nggak dipotong percuma, nggak kepake buat apaan, nggak ada fungsinya juga. Oke, jadi sekitar segini aja dia pendek karena cross member si Civic Nova ini adanya di atas. Coba kita pasin dulu. Sip, langsung masuk. Jadi mesinnya juga kita dongkrak lagi, kita ukur bawahnya. Mantap, paten udah nih mesinnya. Bodinya yang ikut. Dudukan mesin 100% selesai. Oke teman-teman, kita lanjut sambil menunggu Asroda. Kita lanjut untuk ngerapihin bagian belakangnya, atau kita rubah bagian belakangnya nih. Yang pertama di sini ada rem cakram. Jadi kita beli armnya sekaligus. Ini punyanya Civic Genio. Kemudian Civic Genio kiri kanan, karena Civic Nova itu dia masih menggunakan tromol. Lalu ada, ya ini adalah coilover dari ISC. Dan kenapa harus pakai coilover? Karena memang kita saranin ya, bahaya kalau nggak pakai coilover nih. Dengan komposisi mesin yang udah cukup besar, kalau nggak pakai coilover takut suspensinya nanti malah jebol ya di jalan. Lalu pengereman juga sudah pasti harus diganti cakram agar seimbang. Dan ada tangki bensin di sini. Tangki bensinnya juga punya Civic Genio. Kita ambil di copotan. Kenapa kita beli tangki bensin Genio ini? Karena Civic Nova masih menggunakan karburator. Jadi dia belum menggunakan pompa bensin, maka kita pakai tangki bensin yang sudah menggunakan full pump atau sudah menggunakan pompa bensin. Sebenarnya nggak mesti merubah tangki juga atau mengganti tangki. Kalau memang mau diakalin juga bisa pakai tangki yang lama, dibelah tangkinya terus dibolongin sendiri, dicoak sendiri, dipasangin pompa bensin sendiri. Tapi resikonya juga cukup besar kalau kayak gitu, karena yang pertama kita harus benar-benar bersih mencuci tangkinya sebelum dibelah. Lalu karena kalau nggak bersih itu ya, nanti ada percikan api sedikit bisa kebakar, bisa berbahaya. Dan las-lasannya juga belum tentu kuat, jadi takutnya pas lagi di jalan las-lasannya ada yang rembes, bensinnya bocor, malah jadi nggak karu-karuan, malah jadi berbahaya. Jadi yang paling aman adalah mengganti tangki bensinnya. Atau bisa juga menggunakan pompa bensin yang di luar, seperti mobil-mobil Eropa, Volvo ya. Volvo menggunakan pompa bensin luar atau pompa bensin pisah. Itu bisa digunakan juga, cuman kita mencari pompa bensin Volvo di sini rada sulit. Makanya kita pakai alternatif yang tidak terlalu mahal tapi efektif, yaitu menggunakan tangki bensinnya Civic Genio atau tangki bensin dari mobil apapun yang sudah menggunakan pompa bensin. Oke, kalau begitu langsung saja kita pasangkan ini semua.
Jadi ini tangki yang mau kita pasangkan, yang punya Civic Inyo. Kita bersihkan dulu, baru kita pasangin. Kerak-keraknya kita angkat dulu. Serupa tapi tak sama nih tangki bensinnya. Jadi selangnya untuk Civic Nova dia berada di depan sana seharusnya. Dan ini kan punya Civic Inyo, dia adanya di belakangnya untuk ngisi bensin. Jadi mau nggak mau nanti paling kita rubah sedikit, kita tambahin pipa lagi nyampe ke depan sana. Oke, jadi ada beberapa perubahan nih paling nih. Bisa mau mentok ini. Setelah kita selesai ngepasin tangki bensinnya di kolong tadi, kita pasin di atasnya nih. Kita copot dulu kursinya dan kita lihat dari atas kurang kemana. Si kurang mul. Ya. Jadi kita akan merubah selangnya. Nanti lewat sini nih, udah ditandain. Dan ini harus dicoak, jelas lah ya. Oke. Oke, jadi ini adalah pipa untuk yang kita gunakan ya. Pipa yang kita gunakan buat bensin. Ini full pipa, jadi aman, nggak ada karetnya. Kalau ini kita pakai karet, emang karet khusus untuk bensin, untuk tangki bensin. Dan ini juga kuat, kita injek, dia tidak akan penyok, sama sekali tidak penyok. Luar biasa. Jadi sangat-sangat luar biasa nih selangnya nih. Ini tadinya mau kita gunakan di radiator, cuman karena tangkinya harus ngerubah ya, mau nggak mau ini kita pakai di tangki bensin. Ya.
Jadi sekarang kita mau ngepasin bolongan buat pompa bensinnya dulu nih sama kabelnya. Nah ini selang tangki bensinnya udah selesai. Jadi tinggal kita coak dikit ya lagi di sana. Cuaca hari ini setelah semua lubang-lubangnya kita tutup yang tidak terpakai, kita sambungkan selang bensinnya dan kita pasangkan kursinya untuk kita fitting dulu ya. Jadi apakah bisa didudukin atau enggak nih, bisa dipasang apa enggak, ternyata hasilnya bisa dipasang kursinya. Sebelum kita melanjutkan video Civic Nova ini, mari kita lihat pergantian oli Top One HP Sport 020 ini. Oli yang sangat kita rekomendasikan bagi teman-teman yang menginginkan oli 100% sintetik. Karena dengan oli Top One HP Sport 020 ini, mesin teman-teman akan selalu terjaga dan mengurangi suara-suara bising di mesin teman-teman, juga mampu bertahan dalam kondisi cuaca yang berubah-ubah. Kita punya montir baru nih. Oh, bukan montir ini, yang punya mobilnya nih. Montir amatiran. Corong mana tadi? Di dalam corongnya. Kita suruh ganti oli sendiri, biar bisa ganti oli sendiri di rumah. Top One HP Sport, oli yang sudah terpercaya sejak zaman dahulu, bahkan sejak zaman company. Mampu membuat mesin mobil menjadi lebih tahan lama, awet, dan kuat. Oli Anda Top One juga kan? Hehehe. Nah, gimana tadi ganti oli sendiri? Untuk mobil kita memang cocoknya pakai Top One AOW 20 SN. Oli ini emang yang kemarin mobil kita ganti juga, yang satu juga. Mesin itu adem, enak, dingin. Ini walaupun hujan kita ganti oli juga, karena memang waktunya ganti oli untuk menjaga kestabilan mesin, keawetan mesin, kerapihan mesin semua yang kedengaran di kita. Memang Top One itu tiada duanya. Tarikan gimana tarikan? Tarikan enteng dengan pakai Top One tuh lebih enteng, lebih ringan, karena mungkin oli ini dari dulu udah top ya. Kita selalu pakai Top One. Dari pertama ya, dari sebelum ada oli-oli lain, Top One udah ada duluan ya. Betul. Oli Top One kita selalu pakai Top One yang orisinil seperti inilah, yang benar-benar mesin jadi awet. Oke, kalau begitu mantap. Top One. Oke, tangki bensin 100% selesai ya. 90 lah, ini tinggal selang hawanya aja. Tapi kolongnya sudah terpasang dan sudah terbaut. Dan sekarang kita mau, ini dia nih, ngerubah kaki-kakinya. Jadi di sini si Mul lagi ngapain, Mul? Lagi bagian bersih-bersih kepala babi. Oke, lagi membersihkan cakramnya. Dan kita juga mengecat ini ya nih. Kita cat kakinya, kemarin kan kotor banget tuh pada karat. Terus ini juga
bos-bosnya sudah kita ganti yang baru. Jadi sudah paten. Tinggal kita pasang rapi di belakangnya. Mantap. Di menit ini akan membuat kita semua menjadi ingin kaki-kaki mobil kita seperti ini. Termasuk saya. Piston rem kita ganti juga menggunakan yang baru, lalu seal-sealnya kita ganti juga yang baru, karena kalau nggak diganti nanti bisa berbahaya. Kadang rem suka macet dan bisa menyebabkan kebocoran terhadap selangnya. Jadi kita ganti piston, kita ganti sealnya, dan kita ganti selang remnya juga. Setelah itu kita ganti juga arm-armnya. Bos-bosnya juga sudah kita ganti dan kita press. Dan sekarang saatnya kita melakukan pemasangan. Sedikit tips, mohon cerahkan layar teman-teman, karena di sini kita bekerja hingga malam. Oke, kita buka nih coilover ISC. Harganya nggak terlalu mahal, pas di kantong, tapi kualitasnya luar biasa nih katanya. Nah, jadi ISC coilover yang ini nih bisa di setting tinggi sama pendeknya, terus bisa setting dampernya juga atau bumpinya ya. Kita akan mengatur pernya atau bumpinya. Tapi ini untuk masang dulu, nanti buat pengaturan yang enaknya setelah mobil dicoba jalan. Lahar roda pun kita ganti yang baru ya teman-teman, karena yang lama kita ngambil dari junkyard itu udah berkarat, jadi udah nggak bisa muter, udah selip lah ya, makanya kita ganti yang baru. Dan memang kita rekomendasiin sih harus diganti baru ya, karena mesinnya juga nantinya akan berpotensi dengan power yang cukup besar. Yang kita ganti bukan hanya sebelah aja ya teman-teman, tentunya harus kiri kanan. Jadi tadi kita sudah selesai mengganti yang sebelah kiri, sekarang kita ganti yang sebelah kanannya. Karena kalau sebelah-sebelah, nanti yang sebelah kanan nggak ikhlas ya. Lanjut kita ganti juga piringan cakramnya dengan yang baru nih untuk bagian belakang. Untuk yang depan sih kita saranin untuk menggunakan BBK ya, dan sedang dipesan. Masak apa, Mol?
Oke, jadi sekarang kita mau masangin selang bensin atau selang full pumpnya. Ya boleh. Jalurnya lewat mana nih Mal? Lewat sini nih. Saya bolongin nanti. Ketemu di sini. Oke, itu aja. Oke, selangnya apa kita pakai yang selang bridge. Selang bridge tuh warnanya chrome, ukuran AN6 atau 6 mili. Karena kalau kegedean nanti terlalu besar ke pemasukan bensinnya ke depan. Kecuali kalau mobil ini mau diturboin ya, baru kita pakai yang gede. Setelah kita melakukan fitting terhadap selang bensin dari tangki ke bagian depan, sekarang kita pasangkan klem-kleman ke selang bensin pengisian yang ke tangki bensinnya. Karena kalau nggak diklemin nanti bisa ini ya, bisa bocor, bahaya malah. Jadi meskipun sudah malam, kita tetap teliti. Oke, kaki-kaki belakang dan tangki bensin sudah beres. Coilover sudah terpasang. Ini yang bagian depan kita dongkrak, dia ikut ngangkat nih. Sekarang kita lanjut untuk memasang as roda. As rodanya udah jadi. Kita pasang as rodanya. Lalu kita pasang sayap depannya juga yang baru, armnya. Gue daripada pakai ini mendingan pakai minyak rem dong. Wah. Kopi gua habis sih. Lu kali mau berangkat tuh habisin kali.
kita ukur-ukur header dulu. Oh ya, ini nanti untuk mufflernya dia nggak bisa di belakang, kita akan taruhnya di tengah. Jadi seperti Porsche yang balapan GT. Kenapa dia di tengah? Karena kalau di belakang nanti kena tangki bensinnya, bisa bahaya. Jadi kita saranin untuk pasang di tengah dan oke-oke aja kata owner ya. Sebenarnya kita pengennya sih di depan biar lebih keren. Setelah kita melakukan pengukuran terhadap header, kita lanjut untuk melakukan pemasangan handbrake-nya. Sama apa dudukannya? Tinggi banget lagi. Handbrake balap nih Mul. Kita lanjut untuk wiring kabel. Iseng-iseng iseng-iseng kita cobain starter nanti kalau kabelnya udah kita sambung-sambungin. Iseng-iseng doang sih, kali aja hidup ya nggak Mul? Hidup syukur, kalau enggak ya udah kita sambung-sambungin juga selang-selang bensin nanti ke depan. Oke, langsung saja kita kerjakan. Jadi ini adalah yang disebut karung harta karun. Bener gak, Bang? Bener. Waduh, karung harta karun. Ini jangan salah, ini kalau karung ini hilang berapa puluh juta. Bisa dilihat dalamnya ada apa ini? Oh, operan gigi, transmisi 6 speed, mundurnya ke belakang. Lalu beberapa kabel-kabel dashboard, ada juga pedal gas. Ya, ada pedal gas. Dan ini setir. Mantap. Oke, ini ada alat kecil gini ya, Apex ini buat ngecek air fuel ratio. Lalu sensor O2 dan ampere aki, juga ada jam. Yang kesini nih, tak situ. Sip. Nah, udah ketemu. Biarin patah juga. Oke, ejunya sudah tersambung semua. Mantap. Ya, kita mau nyambungin kabel dinamo starter dan ampere dulu mulai. Ya. Karena kurang panjang, jadi kita sambung-sambung dulu.
bagian dalamnya nanti aja belakangan. Oke, jadi di part ini kita dapat lumayan banyak ya hasilnya. Mulai dari apa aja Mul di bagian belakang? Bagian belakang cakram, bagian tangki, udah sih belakang itu aja kayaknya. Banyak Mul, lu gimana sih? Gue ngitungnya sedikit, kalau dibilang banyak ntar wow. Jadi di belakang itu mulai dari kaki-kaki semua kita ganti yang baru, terus pakai coilover juga kita pasangkan, kita ganti rem menjadi cakram, tangki bensin kita ubah menjadi full pump, dan selang bensinnya ini pakai braided. Lalu di bagian perkabelan jalurnya juga sudah ketemu, tinggal kita sambung-sambung aja, dan tinggal nunggu as roda, masih belum bener as rodanya. Oke, cukup banyak. Jadi sekarang kita tutup dulu part ini, part ketiga ya. Kita tutup dulu part ketiga karena kalau misalkan kita hidupin di sini nanti tidak surprise. Jadi kita tutup di sini agar part keempatnya bisa cepet juga diuploadnya. Oke, jadi kita tinggal nyambung-nyambung kabel, terus nunggu as roda, nanti membuat cross member depan. Kita bikin yang agak kuat, kita bikin yang kuat lah, udah pasti kalau kuat, tapi yang agak berat maksud kita bikin agak berat agar berfungsi juga sebagai traction control. Dan di bagian depan juga kaki-kakinya mungkin di part selanjutnya akan kita rubah juga, mulai dari karet stabilizer atau karet strut bar ya. Strut bar ini kita pakai punya akord kiri kanan, karena kalau nggak dirubah dia akan mentok. Oke, mungkin cukup sampai di sini untuk part ketiga Civic Novak pakai K, Civic Novak. Gimana Mul? Jawa ya lu, kental banget lu, Novak. Oke, kita tutup dulu sampai di sini. Mantap.